Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Untuk mengokohkan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Berita terakhir yang menarik adalah berita kunjungan Duta Besar Amerika Serikat kepada Partai Beridentitas Islam, PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan ikut senang yang akhirnya PKS telah resmi mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan diusung sebagai bakal calon presiden Pilpres 2024 pada Kamis 23 Februari 2023. Momentum baik ini sangat ditunggu masyarakat, pendukung dan simpatisan Anies Baswedan. Alhamdulillah, semua merasa lega dengan deklarasi PKS ini sebagai peristiwa politik yang amat penting bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Deklarasi PKS ini momentumnya kebetulan kok bertepatan setelah adanya kunjungan Dubes Amerika Serikat, sehingga timbul banyak spekulasi publik macam-macam yang menyoroti sebagai hal yang menarik. Ada apa Amerika, negara besar yang terkenal sekuler, tiba-tiba mengutus dubesnya untuk menemui elit partai Islam PKS yang terkenal vokal dan memposisikan diri sebagai oposan pemerintah yang militan, yang tidak kenal kompromi, sampai mendapatkan perhatian pemerintah Amerika Serikat yang dulu paling getol menstigma Islam sebagai terorisme. Memang sekarang haluan politik Amerika sudah berubah menjadi asli anti-Islamfobia.
Spekulasi lain yang berkembang dikaitkan dengan rencana pencapresan Anies Baswedan, tapi buru-buru dibantah oleh pihak PKS. Tidak ada pembicaraan soal Anies, tapi terbetik berita Amerika berkepentingan soal proses dan prospek kehidupan demokrasi di Indonesia. Memang indeks demokrasi dan HAM pada pemerintahan Jokowi sekarang ini makin mundur, bahkan cenderung makin otorian, cenderung berkiblat meniru seperti negara komunis Cina. Apa-apa hampir serba Cina. Kehidupan partai politik nyaris sudah menuju monolitik. Semua partai politik sudah terkooptasi. Untung ada PKS yang dengan tegar dirinya memperjelas beridentitas partai oposisi. Maka mungkin Amerika menilai PKS telah menyelamatkan wajah negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila yang konsekuen dan konsisten dipegang teguh oleh PKS. Meminjam istilah Bung Karno dulu, PKS bukan partai sontoloyo, bukan partai mencela-mencele, isu tempe sore kedelai, melainkan sebagai partai intelektual modern yang kekeh memegang prinsip idealisme bernegara yang taat asas. Hal ini yang membuat beda dengan pola pemerintahan Jokowi sekarang, dinilai lebih pragmatis, kering narasi, sehingga PKS berusaha menghadirkan pemimpin alternatif yang kaya gagasan dan sudah teruji kualitasnya. Banyak karya kerja nyata berstandar internasional. Negarawan sejati itu adalah Anies Rashid Baswedan. Model pembangunan Anies Rashid Baswedan diprediksi akan mereaktualisasi otonomi daerah sebagaimana dulu diamanahkan reformasi 1998. Kebalikan dari model Jokowi sekarang yang sentralistik, Anies cenderung menerapkan desentralisasi, memberdayakan potensi daerah, merombak manajemen hubungan pemerintah pusat dan daerah, menguatkan kewenangan otonomi daerah. Pemerintah pusat bertindak semacam holding company. Kebutuhan primer rakyat di daerah diurus oleh Pemda kabupaten semacam itu, ada yang namanya padi sentral. Intinya terfokus untuk memberdayakan daerah. Sebagaimana diatur dulu sebagai pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Anies Baswedan sudah berpengalaman menjadi gubernur dan ketua asosiasi gubernur se-Indonesia. Jadi cukup mengerti kewenangan apa yang seharusnya dimiliki daerah dan kewenangan apa yang dimiliki pusat. Ditambah basis teoritis sangat memadai yang diperoleh sewaktu menyelesaikan studi S3 disertasi Anies Baswedan menyangkut soal demokrasi dan otonomi daerah. Agaknya mirip dengan manajemen pemerintahan federal dan demokrasi ala Amerika. Peranan swasta diperkuat, fungsi pemerintahan sebagai regulator. Model manajemen pemerintahan Anies ini sudah diterapkan di DKI Jakarta. Disebut manajemen kolaboratif. Sangat efektif. Dalam waktu singkat, hanya 5 tahun Anies memimpin Jakarta. Terjadi perubahan besar yang spektakuler di segala bidang, membuat kagum bangsa luar dan mengalir penghargaan internasional. Anies Baswedan, pemimpin pembangunan level dunia, sungguh membanggakan bangsa Indonesia. Demikianlah yang disampaikan saat ini. Semoga bermanfaat buat bangsa negara. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 23 Februari 2023. Al-Fakir Ahmad Syihab atau Habib Has, Ketua Umum, didampingi saudaraku Dr. Andes Dodi Rudianto MM.